mengutip sebuah berita dari jawapos.com dengan judul MUI simpulkan konten Oklin jilat es krim di depan kemaluan pria bukan penistaan agama. Ya. Jadi selanjutnya Oklin ya, kamu mulai hari ini terus berkreatif. Oke, suruh terus berkreatif. Karena persoalan. Sebelumnya makasih banget ya Pak. Iya. Makasih banget. Dan ini semua benar-benar saya maaf banget ya Pak. Yang saya khawatirkan nanti muncul Oklin via lainnya. Apalagi di TikTok itu kan banyak sekali ya wanita-wanita berhijab tapi memperlihatkan auratnya. Memang sengaja pakai hijab lalu memperlihatkan auratnya. Tujuannya pakai hijab untuk mencari followers dari kalangan pria-pria muslim. Jadi terbebasnya Oklin dari jeratan penistaan agama, tuduhan penistaan agama, itu memberi angin segar kepada konten kreator serupa dengan Oklin lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman masih ingat tentunya dengan Oklin seorang selebgram atau tiktokers yang berhijab, menampilkan dirinya sebagai seorang muslim ya, dengan ciri khas hijabnya, tetapi bikin konten jilat es krim bergaya pornografi. Bahkan lebih parahnya lagi, es krimnya itu ada yang dibentuk seperti kelamin pria lalu dijilat-jilat. Namun yang lebih mengejutkan adalah MUI mengeluarkan kesimpulan bahwa apa yang dilakukan oleh Oklin itu bukan penistaan agama. Wah, ini cukup mengejutkan buat kita ya. Entah seperti apa analisanya MUI ya. Untuk lebih jelasnya saya mengutip sebuah berita dari jawapos.com dengan judul MUI simpulkan konten Oklin jilat es krim di depan kemaluan pria bukan penistaan agama. Waduh, coba kita simak nih ya sedikit beritanya. Majelis Ulama Indonesia MUI menilai konten selebgram Oklin yang menjilat es krim di depan kemaluan pria bukan kategori penistaan agama, melainkan hanya pelanggaran moral. Jadi bukan penistaan agama, tapi hanya pelanggaran moral. Di sini juga ada berita dari TV One ya, tv1.com dengan judul berita kemarin sambangi MUI, kini konten jilat es krim Oklin disebut bukan penistaan agama. Ini menurut MUI harus dinasehati. Oh ya, jadi Oklin sempat menyambangi MUI ya, mendatangi MUI. Kita coba baca sedikit lagi ya. Di sini juga bahkan Wasekjen MUI menegaskan konten tersebut tak juga berhubungan dengan perilaku melawan hukum. Oh, jadi bukan penistaan agama, disebut juga bukan perilaku melawan hukum. Hanya saja ya kontennya dianggap tidak bermoral gitu. Memang beberapa hari yang lalu Oklin itu mendatangi pihak MUI. Saya melihat videonya itu ditayangkan di Kompas TV dan juga ditayangkan di official iNews gitu teman-temannya. Dia didampingi oleh pengacaranya dan juga wartawan Kompas TV yaitu Aiman ya. Coba kita simak nih sedikit videonya ketika MUI menasehati Oklin Jadi selanjutnya Oklin ya, kamu mulai hari ini terus berkreatif. Oke, suruh terus berkreatif. Karena persoalan ini kamu lalu down ya, kemudian menyesali diri terus selama-lamanya, lalu kamu hilang kreativitasnya. Ya, intinya dinasihatilah, diberi semangat lagi untuk berkreativitas lagi teman-teman ya. Tentunya dengan cara yang sopan ya. Di sini juga Oklin menyampaikan permintaan maafnya nih. Sebelumnya makasih banget ya Pak. Iya. Makasih banget. Dan ini semua benar-benar saya maaf banget ya Pak. Cuma sampaikan maaf kepada umat Islam juga. Iya, saya minta maaf yang pasti kepada semuanya dan mungkin orang-orang yang merasa tersindir karena perbuatan saya ini. Iya. Saya Oke, ya itulah tadi videonya teman-teman ya. Di sini juga ada keterangan dari pihak MUI ya, ketika setelah disambangi oleh Oklin Kita dengarkan juga. Iya, jadi kami Majelis Ulama Indonesia dikunjungi oleh Oklin Dalam pertemuan itu selebgram tersebut ya, Oklin minta maaf atas kekhilafahnya yang menurut Oklin perbuatannya itu memang sama sekali tidak disengaja. Dia benar-benar sebenarnya ingin kreatif tetapi menyalahi. Oh, jadi Oklin ngaku tidak sengaja ya.
dia ingin kreatif tapi menyalahi. Gimana tadi ya? Coba kita dengarkan lagi ya. Ini kita dengarkan lagi ya. Khilafahnya yang menurut Oklin, perbuatannya itu memang tidak sama sekali tidak disengaja. Oh, tidak Dia disengaja. benar-benar sebenarnya ingin kreatif tetapi menyalahi. Oh, saya rasa itu bukan tidak sengaja ya, tapi lebih kepada tidak menyangka akan menjadi kasus seperti ini. Kalau sengaja atau tidaknya ya jelas, itu sangat disengaja karena ada perencanaan sebelumnya. Terlihat sekali kontennya di konsep seperti sinetron teman-teman ya. Bahkan es krimnya itu ada yang dibentuk seperti kelaminnya pria. Lalu dia menjilat-jilat dengan pose yang menggoda. Itu kan jelas kesengajaannya. Tapi mungkin Oklin-Via tidak menyangka akan menjadi kasus. Saya melihat sebuah berita dari berbagai macam media, salah satunya Tribun nih, memberitakan bahwa Ustadz Khalid Basalamah sebut video konten makan es krim Oklin-Via sebagai penistaan agama. Jadi kalau pandangannya Ustadz Khalid, apa yang dilakukan oleh Oklin-Via itu adalah penistaan agama. Ini sebenarnya sumbernya dari podcastnya Denny Sumargo. Coba kita simak sedikit videonya. Nah ini kebetulan ada isu, ada mengenai pakaian nih Ustaz. Ustaz mau lihat dulu nggak videonya ini? Nah kita lihat ya, di mana sisi penistaan agamanya menurut Ustadz Khalid. Boleh, izin ya. Nah ini isunya cukup rame karena ini bicara tentang pakaian ini Ustaz. Nah Ustaz boleh lihat dulu kali. Ini clean. Kalau ini clean. Dia ini yang dia sedang dibahas. Iya, jadi dia kan berpakaian muslimah, mengenakan hijab, berpakaian yang cukup agak ketat, kemudian kontennya seperti tadi. Nah ini pandangannya di masyarakat lagi rame karena menginginkan banyaknya wanita itu terkena penistaan agama. Nah kalau dari pandangan Ustadz sendiri, apakah ini termasuk menista agama atau tidak? Iya tentunya. Karena kan dia masih bisa buat konten-konten lain. Ya, kalau misalnya orang membuat konten tentang judulnya biologis misalnya, contoh, dan itu memang edukasi masyarakat, dalam arti kata memang ilmiah, kan tidak ada masalah. Tapi kalau kayak cuplikan seperti ini kan, udah jelas arahnya, semua orang bisa membaca. Kalau arahnya ini sebenarnya lebih kepada tanda kutip pornografi, terus dia tampil dengan hijabnya. Nah, kalau dalam Islam itu kan hijab berarti kebaikan. Berarti kan dia lebih patuh. Ya, otomatis karena dia menjaga penampilan dia, berarti kan dia harusnya lebih patuh, lebih tidak melakukan pelanggaran. Nah, dalam Islam kan itu termasuk pelanggaran orang kalau melakukan biologis kepada selain pasangan halal misalnya, atau melakukannya di depan umum. Ya, hijab itu adalah bentuk kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara di sisi lain digunakan untuk melanggar aturan-aturan Allah. Ya, apakah itu bukan disebut sebagai penistaan agama? Kalau menurut MUI kan tadi bukan tuh konten jilat es krimnya Oklin-Via itu bukan penistaan agama katanya, walaupun dia pakai hijab atau gimana. Tapi tegas sekali ya Ustadz Khalid Basalamah mengatakan, "Iya, itu penistaan agama." Karena dia mau menggunakan hijab. Misal gini teman-teman, ini perumpamaan ya. Ingat ini perumpamaan contoh. Ada seseorang oknum yang memakai seragam polisi, lengkap nih seragam polisi, benar-benar menampilkan bahwa dia adalah seorang polisi karena memakai seragamnya. Tapi di sisi lain dia merampok, dia mencuri. Apakah itu menghina pihak kepolisian? Apakah itu bisa dikatakan melecehkan pihak kepolisian? Ya teman-teman bisa menilai sendiri. Ya sama juga seperti Oklin-Via kan, dia pakai hijab, lalu jilat-jilat es krim layaknya menampilkan pornografi. Apakah itu tidak melecehkan agama Islam? Kan bisa berpikir gitu. Tapi ya sudahlah, kita menghormati keputusan MUI, tapi bukan berarti kita harus ikut dengan keputusannya MUI. Kalau saya sih meyakini bahwa itu adalah penistaan agama seperti apa yang diyakini juga oleh Ustadz Khalid Basalamah. Walaupun pada akhirnya nanti kan yang digunakan di persidangan ataupun di jalur hukum adalah fatwanya MUI. Ya jelaslah bebas dari jeratan penistaan agama ya kalau MUI sudah menyatakan bahwa itu bukan penistaan agama. Karena secara hukum kan yang dipakai pasti pernyataannya MUI. Yang saya khawatirkan nanti muncul Oklin-Via lainnya. Apalagi di TikTok itu kan banyak sekali ya wanita-wanita berhijab tapi memperlihatkan auratnya. Memang sengaja pakai hijab lalu memperlihatkan auratnya. Tujuannya pakai hijab untuk mencari followers dari kalangan pria-pria muslim. Jadi terbebasnya Oklin-Via dari jeratan penistaan agama, tuduhan penistaan agama, itu memberi angin segar kepada konten kreator serupa dengan Oklin-Via lainnya. Saya ulang lagi ya, saya menghormati keputusan MUI, tetapi saya punya pendirian sendiri menganggap bahwa apa yang dilakukan Oklin-Via itu adalah penistaan agama teman-teman ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Maaf jika ada kata yang salah. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.